Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas tentang distribusi peluang untuk variabel acak kontinu. Soalnya seperti tampak pada layar. Ya, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi dengan k terdefinisi dalam interval min 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3. Dan bernilai 0 untuk x yang lain. Tentukan nilai k. Nah, supaya fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai fungsi peluang, dia harus memiliki dua syarat. Nah, syarat yang pertama, fx-nya harus lebih besar sama dengan 0 untuk ya untuk min tak hingga lebih kecil x lebih kecil daripada tak hingga ya. Nah, karena fungsi peluang tersebut terdefinisi ya pada interval min 3 sampai 3, maka nilainya juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, tetapi kita lihat di sini fx-nya, lihat ya, fx ini kalau kita faktor menjadi x min 1, x ditambah 1 ya, dibagi dengan k. Nah, misalkan k-nya bilangan positif ya, seandainya k-nya bilangan positif, maka fx-nya akan menjadi seperti ini. X min 1, X ditambah 1 dibagi eh, katakanlah KK ya. Oh, sama aja ya. Bentuknya K positif ya. Maka grafiknya gitu ya. Oke, ini nggak usah lagi saya tulis ya. Maka grafiknya akan menjadi ya, maka grafiknya akan seperti ini. Ya, ini pembuat nolnya 1 dan min 1. Min 1, 1 ya. Grafiknya terbuka ke atas seperti ini. Set. Iya, dari berapa itu? Nah, ini ya. Nah, dari min 3. Nah, grafik ini ternyata tidak memenuhi syarat dari fungsi peluang. Mengapa demikian? Karena ada bagian grafik yang bernilai negatif. Ya, syaratnya apa tadi? Fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi nggak boleh negatif begitu ya. Nah, itu kalau K-nya lebih daripada 0. Nah, kalau K-nya lebih kecil daripada 0, maka apa yang terjadi? Grafiknya bagaimana jadinya? Min 1, 1. Nah, grafiknya seperti ini jadinya. Ya, itu ya. Oke. Nah, ini min 3. Ya, yang ini 3. Nah, ini juga kalau K-nya negatif, juga bukan fungsi peluang. Mengapa demikian? Karena tidak memenuhi syarat ini. Ada bagian grafik yang berada di bawah sumbu sumbu X. Nah, ini ya, di bawah sumbu X ini tidak boleh. Nah, itu artinya apa? Artinya pernyataan ini tidak benar begitu ya. Nah, berarti fx sama dengan x kuadrat min 1 per k terdefinisi pada interval ini ya. ah, itu tidak tepat ya. Nah, berarti nilai k tidak bisa ditentukan. Nilai k-nya tidak ada gitu ya. Tidak ada. Nah, berarti bagaimana yang ini? Ya, yang ini juga tidak bisa ditentukan, ya. Tidak ada karena dia bukan merupakan fungsi peluang antara min 3 dan 3. Ya, jadi soal ini perlu diperbaiki lagi oleh pembuat soalnya. Ya, silakan adik-adik hubungi yang membuat soal ya. Demikian komentar saya untuk soal nomor 1 ini. Sekarang mari kita lihat soal yang kedua. Uh, Sebentar dulu, kita hapus yang kedua. Mana yang kedua ini? Oke. Ya, tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Nah, sama seperti tadi, syarat dia merupakan fungsi peluang,
fx-nya haruslah lebih besar sama dengan 0 untuk x-nya dari min tak hingga sampai dengan tak hingga gitu ya. Nah, kita perhatikan bahwa fx-nya sama dengan 3/16 x kuadrat. Dan ini selalu bernilai lebih besar sama dengan 0. Tidak pernah negatif. Ya, x kuadrat, adik-adik perhatikan x kuadrat selalu bernilai tak negatif. Ya, bisa aja 0, bisa aja positif ya. Jadi tidak pernah negatif. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi sebagai fungsi peluang. Nah, syarat yang kedua, adalah integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga dari fungsi fx dx haruslah bernilai 1 gitu ya. Nah, kita cukup ambil bagian yang ini aja ya, karena bagian yang lain kan bernilai 0 ya. Jadi fungsi peluang tersebut bernilai 0 untuk bagian di luar ini. Nah, berarti di sini integral min 2 sampai 2 ya, min 2 sampai 2 dari fungsi fx ini dari 3/16 x kuadrat harus sama dengan 1. Nah, jika hasilnya betul 1, nah berarti dia merupakan fungsi peluang gitu ya. Nah, coba kita cek ya. Min 2, langsung kita integralkan. Integralkan, jadi ini 3/16 x pangkat 3/3 ini kali ya. Min 2 sampai 2 sama dengan 1. Nah, ini kita coret. Nah, jadi x pangkat 3/16 min 2 sampai 2 sama dengan 1. Masukkan 2. 2 pangkat 3/16 dikurangi dengan min 2 pangkat 3/16. Ya, apakah benar 1? Cek ya, ini 8/16 dikurang min 8/16. Nah, apakah betul 1? Ya, oke, ternyata ini hasilnya 16/16 ya. Nah, berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, itu menunjukkan bahwa dia memenuhi syarat 2 ini ya. Oke, demikian untuk menunjukkan bahwa fx itu merupakan fungsi peluang, dia harus memenuhi 2 syarat. Dia harus bernilai positif untuk setiap x dan integral dari min tak hingga sampai tak hingga haruslah bernilai 1 gitu. Nah, sekarang kita lihat kasus yang B. Kasus yang B ini berarti integral dari 0 sampai 1 fx dx gitu ya. Nah, sama dengan integral 0 sampai 1 3/16 x kuadrat dx sama dengan 3/16 seperti tadi ya. X pangkat 3/3 batasnya dari 0 sampai 1. Nah, ini kita coret. Ini 16 ya. Sehingga X pangkat 3/16 batasnya dari 0 sampai 1. Nah, sehingga ini kita ganti X-nya dengan 1. 1 pangkat 3/16. Ya, ganti X-nya sekarang dengan 0. 0 pangkat 3/16. Sama dengan 1/16 dikurang 0. Ya, jadi jawabannya 1/16. Ya, jadi untuk nomor 2B jawabannya 1/16. Nah, baik, demikian penjelasan saya untuk kedua soal ini. Semoga adik-adik mendapatkan manfaatnya. Nah, untuk video-video yang lainnya mengenai variabel acak kontinu ini silakan cek di playlist statistika dan peluang sehingga adik-adik mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Ya, jangan lupa bagi link videonya kepada teman-teman kalian. Tinggalkan komentar kalian di kolom yang sudah disediakan. Semoga sukses, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.